Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa thumma qala adon, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makaribal akhlak. Sadaqallahul azim. Bapak Imam Khatib Bilal Garim Masjid Al-Qadir RT 23 yang kita hormati, para imam khatib atau yang mewakili se-RW 04 di lingkungan ini yang kami hormati, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat yang singkat Allah ingatkan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Ngapu kita hadir ke sini, ngapu kita buat acara ini karena dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waskuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Syukur ini tidak ada kaitannya dengan sawit naik 2050 atau turun lagi jadi 17. Syukur ini tidak ada kaitannya dengan TPP lah cair atau belum. Syukur ini tidak ada kaitannya dengan cabai lah turun atau ayam tinggal 27 lagi, tidak ada kaitannya. Syukur ini melapangkan hati, membesarkan jiwa, menenangkan otak. Orang yang suka bersyukur pasti badannya sehat terus, mukanya fresh dan tidak banyak masalah. Bab kalau tidak terbeli sekilonya beli setengah, tidak beli setengah dia beli seperempat. Tidak ada orang jual seperempat, dia kajak kawan yang beli setengah, sudah tunya bagi dua. Namanya siko bagi dua. Yang susah itu ada sekilo ngapo dikit nian, ada setengah kalau kurang padahal belum dipakai itu. Jadi sempit terus kita nih. Nah maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas syukur itu janji Allah, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau kamu bersyukur, nikmat itu untuk kamu tula. Saya bersyukur untuk saya, bapak ibu bersyukur untuk bapak ibu. Imbasnya lagi
La in sakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah nikmat. Cuma kadang-kadang kita menyempitkan nikmat tu balik ke rezeki. Rezeki itu disempitkan lagi balik ke duit. Padahal rezeki itu pacak ke sini itu lah rezeki itu. Pertama kita silaturahim. Yang kedua kita mengenal tentang Maulid Nabi. Yang ketiga kelak aduh disiapkan panitia tu. Itu. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu bukan semata-mata duit gitu. Lancar usaha, anak jadi soleh solehah, istri semakin bertakwa, tiap tahun bisa berkorban, sesekali pacak umroh, itu luar biasa. Alhamdulillah. Kalau nak umroh bareng UJH Desember 2022 sambil promosi. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kasih nyanpa ayahku maluan di sorot kamera ngulum ini nih. Ya. Tadi belum disorot kamera, kalau disorot kamera ngulum botol tu dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengkaji tentang Maulid Nabi. Ada misteri angka 12 ditulis orang di WhatsApp itu. Sehari 12 jam, semalam 12 jam, setahun 12 bulan. Kode angka negara Arab Mekah itu 12. La ilaha illallah hitung hurufnya 12. Muhammad Rasulullah hurufnya 12. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Mungkinkah kebetulan? Tidak. Sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian indah itu baru berbicara tentang 12. Nah, ngapa kita tidak ngadokan 12 Rabiul Awal ya Pak Ustaz? Amun tak 12 Rabiul Awal galo, ustadznya tidak ada. Tiap masjid Maulid Nabi kalau habis ustadznya. Ustadz kita ni sangat terbatas gitu. Ya nian Pak Ustadz, katanya di zaman Rasul tak ada peringatan Maulid Nabi. Kata siapa? 600 tahun sebelum Nabi lahir itu Nabi Isa. Nabi Isa lah ngomong, saya Nabi dan Rasul membawa kitab Taurat. Setelah saya akan lahir Rasul, ismuhu Ahmad. Nabi Isa bela ngomong itu. Nabi Muhammad ditanya, ngapo kamu puasa hari Senin Nabi? Hari Senin itu aku lahir, jadi aku puasa Senin. Itu cara Rasul. Katanya peringatan Maulid Nabi ini sejak Salahuddin Al-Ayyubi. Tidaklah, sejak Nabi lahir. Buktinya Nabi puasa setiap hari Senin. Itu tentang Nabi. Nah, memahami sejarah Nabi ini kita pelan-pelan dulu. Sejarah itu cerita orang yang paham tentang itu. Atau sejarah itu cerita orang yang pernah dengar dari orang yang tahu peristiwa itu. Misalnya sejarah Soekarno, saya belum lahir waktu itu, tapi saya tahu Soekarno itu presiden dari sejarah. Orang yang ngasih tahu hidup di zaman Soekarno itu. Nah, kelak giliran anak cucu saya cerita
Cung, dulu ada presiden namanya Soeharto. Saya hidup di zaman Soeharto. Lamanya jadi presiden 32 tahun lamanya. Jarang yang naikkan BBM. Saya ceritakan. Ini misalnya, karena saya hidup di zaman Soeharto, itu sejarah namanya. Itu. Cuma yang namanya sejarah amat sangat tergantung dengan orang yang cerita. Kalau saya senang dengan seseorang, tidak ada saya ceritakan yang buruknya, yang elok galau. Ya nama sejarah. Tapi sebaliknya, ada kesebelasan yang kalah sepak bola, tidak ada yang benar. Itu kaki apa tongkat sih? Masuk gawang 4 meter tidak masuk. Ya Allah, ngapa pula ni kata tiang gawang kesiko dikit, tidak ada yang benar. Karena itu kalah. Tidak ada yang bagus ceritanya. Jadi sejarah itu seperti itu, sangat tergantung kepada orang. Belum lagi dibumbu-bumbui. Bahasa Arab itu sastranya amat tinggi sekali. Kita baik kadang-kadang pakai bahasa hiperbolanya luar biasa. Saking kemarah, ku telahan kau ni kelak. Macam mana nak nelan orang? Itu kan bahasa yang luar biasa. Ketika ada orang pidato meletup-letup, cacam, kata baru ini nengok singa podium ngamuk, kebilo pulo singa naik ke podium. Ini bahasa sastra namanya. Terkait dengan Rasul ini banyak sekali cerita-cerita yang mestinya kita maknai dengan akal. Yang cerita itu mungkin menurut kita tidak masuk di akal, tapi tujuan yang ingin menceritakan, ingin bahasa dia. Contoh, Maisaroh namanya. Dia menceritakan Rasul itu dulu masih kecil, katanya, kemana dia berjalan dipayungi awan. Dan aku nengok ada 2 malaikat yang selalu ngawal dia. Sejak kebilo manusia ni pacak nengok malaikat? Bohong berarti? Tidak. Saking ke dia nak memuliakan Rasulullah. Itu maksudnya. Ada cerita yang mengatakan Rasulullah itu pernah berbulan-bulan nahan lapar. Itu sejak dia jadi Rasul, berbulan-bulan nahan lapar, tidak masuk di akal. Ngapa? Bininya tu orang terkaya di Mekah, Khadijah tu. Tidak ada yang lebih kaya dari Khadijah. Mustahil Khadijah tidak ngasih makan lakinya. Tidak masuk di akal. Lah ngapa muncul cerita ini Pak Ustaz? Nak ngasih tahu Rasul tu orang yang sangat sederhana. Ada kisah mengatakan Rasul pernah menggadaikan perisai tameng untuk perang tu kepada Yahudi. Benar tidak? Selidiki dulu. Bab ngapo? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Utsman tu sahabat paling kaya. Lah ngapa tidak digadaikan dengan Utsman? Kalau harus digadai. Kalau tidak itu, lah masuk temu bertiga ini tega nengok Rasul gadaikan itu. Apa artinya? Betapa kesederhanaan Rasulullah. Jadi yang mana yang benar nih Pak Ustaz? Benar galau, cuman cara orang bertutur, cara orang berbicara yang memang demikian itu. Cerita Al-Quran pun kadang-kadang kalau kita nak dengan bahasa kita tidak masuk di akal. Detik-detik menjelang Rasul lahir itu Abraha lambangun gereja itu.
Cuman orang tidak nengok. Tiap tahun orang berkunjung ke Kaabah, makin tahun makin ramai. Nah, supaya orang berkunjung ke gereja yang dia bangun, caranya hancurkan Kaabah ini. Selesai urusan. Itu dihadang Abdul Muttalib, datuk Rasul. Nah, kalah nego, akhirnya dilepas Abdul Muttalib, lalu 100 ekor unta datuk Rasulullah itu jaminannya diambil Abraha. Lepas Abdul Muttalib, dia berdoa, ya Allah, dia masih pakai agama Nabi Isa. Sudah di luar kuasaku menjaga rumahmu, maka jagalah olehmu. Apa kata landak sampai Abraha, muncul burung namanya burung apa? Tidak tahu sebenarnya nama burung itu. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Bisa jadi burung kecici. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Burung melempar batu dari langit, kena palak bolong palak, kena perut bolong pulut, ya matilah. Ini kan bukan cerita rekayasa, tapi kalau nak diakali, tidak masuk di akal. Selesai Abraha teko gajahnya bergelentangan situ. Nah, ini detik-detik itu menjelang kelahiran Rasulullah. Dan pada saat Rasulullah lahir, diceritakan gempa meruntuhkan seluruh patung Latta, Uzza, Manat, Hubal yang ada di keliling Baitullah itu jatuh galau. Orang kasih tahu dengan Abdul Muttalib, cucu kaulah lahir. Weh, bukan main ya. Dia bawa ke Kaabah, dia sambut dengan riang, dia umumkan nama cucuku Muhammad. Geger orang kaum Quraisy. Belum ada sejarah sepanjang sejarah ada nama Muhammad. Kata yang lain, ganti. Tak ada nama-nama itu. Kena aku, cucu aku. Betul. Ganti, pokoknya ganti. Tak boleh nama Muhammad. Apa Muhammad ini? Terpuji. Tak boleh. Betul. Akhirnya pamannya Abu Talib, tak kamu setuju atau tidak, namanya tetap Muhammad. Sekali Muhammad tetap Muhammad. Hidup Muhammad, selesai. Ini beberapa penggal sejarah yang jarang orang cerita, dan baru malam inilah bapak-bapak baru dengar ini. Sebelum ini belum ada Maulid Nabi. Itu. Nah, itu. Allahu Akbar. Nah, ini. Nah, boleh tak kita bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang demikian? Boleh. Itu tuh. Ya. Nah, ini cerita-cerita tentang Muhammad. Cerita-cerita yang lainnya, ya banyak. Tak mungkin kita bisa ceritakan kalau. Tapi yang jelas ayat mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu ke muka bumi ya Rasulullah kecuali membawa rahmat ke seluruh alam. Luar biasa. Di zaman sebelum Muhammad dan Muhammad masih kecil, maaf nih ibu-ibu, tidak ada nilainya betina. Nak bunuh-bunuh, nak jual-jual. Maaf, misalnya bini aku 4, aku dah tak makan lagi, anak aku pacar. Makanya sebelum Nabi jadi Rasul, Umar bin Khattab itu kalau dia semayang, salam ke kanan dia senyum, salam ke kirinya nangis. Orang tanya, ngapo kau Umar? Aku ke kanan senyum, terbayang aku surga Allah. Ke kiri
Aku teringat alangkah bigalnya aku. Umar itulah yang menguburkan anaknya hidup-hidup. Dia nak berangkat perang, bininya hamil besar. Amal lanang pelihara, amal tino cekii. Tino mano yang melahirkan sanggup mencekik anaknya dewe? Lahir tino dirawat, dikasih pakaian lanang. Sampai umur 7 tahun diajak latihan panah. Balik dari latihan panah itulah anak tu ngomong nak pipis. Disitulah baru ketahuannya Tino. Disitulah Umar ngubur anaknya hidup-hidup. Bayangkanlah, saking kejahiliannya, saking kejinya orang Arab terhadap Tino. Tapi Nabi diangkat jadi Rasul, perempuan terangkat derajatnya, disamakan dengan laki-laki. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustaz, ngapo kambing untuk lanang 2, kambing akikah untuk tino sikok? Ngapo nih? Kambing akikah lanang ke tino tu sama satu-satu. Kalau untuk lebihnya anak lanang boleh 2. Sebab An Hasan wal Husain kabesan cucung Rasul. Kalau nak utama 2 ekor untuk lanang, tapi 1 ekor sah. Artinya sama tino lanang. Ngapo nih kalau warisan tino cuma dapat setengah dari lanang? Ada duit 2 juta, tino dapat 500, lanang dapat 1 juta. Ngapo? Dalam pelaksanaannya, duit lanang itu kalau nyo melamar tino hilang 1 juta tu. Duit lamaran 1 juta, dapat warisan 1 juta, lengit 1 juta. Adik tinonyo dapat 500, orang melamar dengan mahar 1 juta, maka dia dapat 1.500.000, masih ketinggi tino tu. Tidak ada yang dirugikan tentang posisi seperti itu. Di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa perempuan, tidak ada surat Ar-Rijal. Baju yang kita pakai ini namanya ibu sana, tidak ada bapak sana. Ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Di mana-mana mendominasi perempuan. Pengajian tabligh akbar banyak tino daripada lanang. Di sekolah-sekolah sekarang ini banyak tino daripada lanang. Berangkat haji, berangkat umroh, cuba cek perbandingannya. Banyak tino daripada lanang. Masuk neraka, banyak tino daripada lanang. Itu yang tidak taat kepada suami. Belum selesai. Nah ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, imbas kelahiran Nabi ini semua terangkat derajat. Binatang sembelihan harus dengan binatang yang tajam, dengan pisau yang tajam. Sebenarnya Bapak Ibu tidak boleh nyembelih sapi itu set, tidak boleh. Yang boleh itu set. Yang kita ni set, tegak lagi sapi, golengkan lagi, set. Tidak boleh sebenarnya. Berdosa hukumnya. Sedemikian sampai begitu diatur tentang masalah itu tuh. Ini akhlak kepada makhluk Allah, apalagi sesama kita. Maka innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak ni memang tidak sempurna sejak dari dulu. Apalagi zaman kita ini. Saya tidak pantas dicontoh. Dan saya nak mencontoh siapa? Mencontoh artis itulah Leslar. Ladi Smackdown-nya diadu, cabut lagi pengaduan.
Cemano kita ni. Itu artis model itu juga. Nak nyontok anggota dewan, lagi butuh suaranya berayak ke rumah. 7 macam rokok di bawahnya. Kalau kita nyepen dikasihnya rokok sepen. Kalau kita lupas dikasihnya topas. Kalau kita agak gengsi dikit dikasihnya sampurna. Itu tuh. Ngomong elok santun bukan main. Sebenarnya aku ni salah tu Tuhan menguat dengan diri bedang kita ni. Puyang diri tu jadi apa hal dia? Tunggu dia lah terpilih ke lah. Kacau mobil ni dan dah terbuka lagi. Itu. Nak milih ustaz model tu juga. Ceramah pagi balik siang, ceramah siang balik malam, ceramah malam balik pagi. Pas ada pilkada ikut pilkada berhenti jadi ustaz. Habis pilkada ceramah lagi. Ada ustaz model ini. Dan kita tahu orangnya. Gitu. Nah yang mana yang dah dicontoh ni? Maka kita manusia ni memang dah ada yang layak dicontoh. Ngapa imam kami cak itu Pak Ustaz? Jangan nyontoh imam. Lah siapa yang dicontoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh kata Allah. Pada diri Rasul cukup contoh, teladan untuk kita contoh. Itu. Sebab kalau kita ni tidak ada yang sempurna. Maaf nian, ada orang yang kondisi ekonominya susah, ramah nian. Begitu dia kaya, wei, sombong nian. Dulu kita sebedeng, macam tu lah. Begitu dia jaya, kita salaman. Maaf siapa ya? Astagfirullah. Ya Allah, ada yang macam itu. Nah ini dulu masih sama-sama berjuang, pas kawan sukses kita nak salaman, saya nggak ada waktu lagi dan sebagainya. Untuk salaman tidak ada waktu lagi. Ngapa? Manusia. Nabi juga manusia, tapi memang luar biasa. Maaf ya, mohon maaf. Kita kadang-kadang dengan kawan-kawan dari Jawa bekalah caro. Kita tanya dengan orang Jawa, Pak De, kalau ke Kembang Seri itu jalan mana? Oh, ngenten Isa, Rono dekat Isa. Yang dekatnya tekan mana sepakul mana tu. Orang Sunda pakai 4 jari dia. Kalau Pagerewa kemana Kang? Ke sana. Coba tanya ke orang Bengkulu. Kemana ais bakul? Tapi tidak seluruhnya cak itu. Nah ini kan karena faktor kebiasaan. Orang Medan kasar. Coba ditanya, tu dia lah karejo, kerja dia. Orang Jawa halus, apa? Kita tanya, ajang tambut itu batik, nyambut kawe. Orang Sunda lewat pagi-pagi, badai ke mana tuh Kang? Karejo. Coba tanya ke orang kita, kemana uncu? Tidak, ke sekolah. Kemana? Ke sekolah. Tidak jelas gitu dah. Ini urusan akhlak. Apa seluruh orang Jawa model itu? Belum tentu. Apa seluruh orang Bengkulu model itu? Belum tentu. Nah maka karena tidak tentu itu oknum, maka contoh terbaik adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ngapo segonya nyontoh Nabi Pak Ustaz? Itu karena ayatnya kita potong. Ayatnya tu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, koma. Panjang kesananya, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu syaratnya. Kalau nak nyontoh Nabi, 3 syaratnya. Yang pertama, wa dzakarallaha katsira, orang yang menggantungkan dirinya
hidup dan matinya, dunia akhiratnya kepada Allah. Kita lagi pisah, lagi saruk, baru ingat Allah. Tang kita lagi nyambut sawit, harga 15, sat turun jadi 500. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis. Padahal selama ini tiap nimbang selalu maghrib. Asal maghrib nyo nimbang sawit, asal nimbang sawit nak maghrib. Idaknya ingat. Lah sesak napas, bahasa Jepang lah ngon, baru nak semayang. Allahu Akbar. Mana si tanya sesak napas, mulai nak semayang ni. Ya, wajarnya pulau. Lah tinggal mati pagi belum nak semayang juga. Nah ini kondisi. Duit banyak, anak-anak lah nikah galo, umur masih muda, wen daftar lah kata orang. Haji ni lama 20 tahun. Kodai. Ni mati dulu. Takut nian mati ni. Bukan masalah mati. Kamu tu berduit nian. Gitu. Apa dah daftar lah suami, kelak lah ini jom berangkat dan sebagainya. Kodai, tang stroke, baru ngadap Pak Imam. Dia kecian kata Imam. Raja, rakol. Anaknya ngantar nak berangkat haji, daftar ke mana? Ke Kemenak situ katakan. Pai ni kuajung. Nyesal. Apa kerja tu dek? Nyesal ni lah. Stroke baru kita nak daftar haji. Allahu Akbar. Karena kita tidak wazakarallaha katsira. Kalau urusan dunia, luar biasa. Kita tidak ingat inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah sudah kasih nikmat yang begitu banyak. Apa kompensasinya? Pasal lili. Dikit tegurkan dikit. Pasal lili rabbika wanhar. Tegur dikit maksud saya. Dirikan sholat, berkorbanlah. Nikmat yang Allah kasih, rizki yang Allah kasih, ia tegakkan sholat itu. Kita kalau lemah wazakarallahnya, kalau kita lemah liman kana yarjuna, berpaut kepada Allah, jadi Fir'aun kecil gitu. Itu kondisinya. Apalagi hidup di zaman sekarang ini. Untung Sambo tertangkap. Ngapa? Apa kaitannya? Tidak pacak lagi kawan nyelot tiap maghrib. Ini asap maghrib nyelot, asap nyelot maghrib nyeketer. Ya salam. Untung Teddy tertangkap. Kalau pacak berkurang narkoba. Hai ya Allah. Bukan kita mengatakan diri kita baik, tidak. Tapi negara kita memang sudah diambang kehancuran oleh narkoba dan judi online. Sering yang saya mengatakan, kalau di kota, saya bilang untung kita tinggal di kota. Paling tidak anak kita terjaga pandangannya. Balik bapak ibu ke dusun, atau misalnya punya kenalan di dusun yang dekat-dekat sekitar sinilah, ada pesta malam, ada pesta siang. Biduan rok bakas lutut, kebilo nyanyi, kakinya di atas meja. No. Itu yang ditonton oleh anak umur 11, 12, 7 tahun.
Model-model itulah. Jadi jangan kaget kalau kita main bertandang, no, kata anak umur 5 tahun, apa nih cung, biduan mem tadi itu, kata itulah yang ditengok. Siapa yang ngajar? Tidak yang ngajar. Di kota kadang-kadang 5 kali dipanggil ngapuk lah balik, kata kawan. Sama di dusun belum dak balik dia kalau belum nyanyi. Itu. Ini kondisi. Nah kan ini akhlak. Paketnya memang dalam model itu luar biasa. Ini kondisi kita. Ngapo? Tidak lagi berpaut kepada Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang tidak sholat itu pasti tidak ingat mati. Orang yang tidak sholat itu pasti tidak ingat Allah. Titik itu dah. Tidak ada sibuk, pasti tidak ada alasan sibuk. Kalau kita ingat kita bakal mati, kita tidak berani meninggalkan sholat. Untung orang dulu bikin acara nego hari, nuju hari, 40, 100. Ngapa Pak Ustaz? Kalau tidak itu tidak ada orang doakan kita. Ngapa? Ada anak tidak pingsan bayarnya ngubur bapaknya masuk kali yang lahat. Begitu balik yang ngubur, orang ngebang-ngebang lah situ, idahnya sembahyang. Barusan ngubur gaib. Itu praktek bukan 1-2. Sholat berjamaah, sebakul ke situ, nunggu orang meninggal. Sedusun sholat berjamaah. 7 malam. Begitu bubar taruk, kapan berjamaah lagi? Nunggu meninggal lagi. Mana ada dalil sholat berjamaah di rumah orang meninggal tuh? Cuman sego ngapus ini nih. Jadilah daripada tidak sholat berjamaah. Apa lillahi ta'ala? Wallahu alam bisawab. Amun nak konsekuen nak nengok lillahi ta'ala. Habis 7 hari di situ, yang serombongan banyak itu mestinya pindah ke masjid. Baru kita ngomong lillahi ta'ala. Kalau model itu boleh ditanya, ya kemana? Sembahyang. Di mana? Ya tidak lemah. Mak aku meninggal kemarin tuh datang. Bukan lillahi ta'ala lagi. Nah itu. Nah yang model ini sego nak kita, sementara Rasul bukan seperti itu. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Ya Pak Ustaz, mabuk kita kalau nak berzikir nih. Kita ni nak ngajar, nak buka toko, nak buka kebun. Bukan zikir tu subhanallah, 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 subhanallah. Tapi zikir tu ingat kepada Allah. Itulah yang namanya akhlak. Tentu. Akhlak ini kondisi kejiwaan. Ada yang tidak nampak, ada yang nampak. Misal megang gelas model ini, tepang jatuh, hatinya ngomong, ya Allah, petandu apa ya Allah? Itu akhlak. Ngapo? Tidak beriman itu. Nah kata matanya, ngap entahlah. Lalu hari ini petandu apa ya Allah? Aku tidak tahu. Ya petandu sarap kita di sini kelitaan. Pagi-pagi menung, ngapo? Karut nanan mimpi aku di malam. Apa masalahnya? Pacul gigi pucuk ni. Ya, mak lah bidaban baik ini lah. Apa kaitannya mimpi gigi lepas dengan mak sakit? Itu. Katanya bakal ninggal keluarga terdekat. Itu akhlak. Ada yang nampak akhlak. Akhlak yang nampak itulah namanya sopan santun. Konyolnya sopan santun ini pacak dibuat-buat. Ada sopan santun pacak dibuat-buat, tapi itu masih baik. Namanya tahalluk, belajar berbuat baik. Contoh, kita lagi makan, kawan datang, wah, makan. Sudah aku katakan, itu tahalluk itu tuh. Mungkin dia ikhlas saja, tapi ada di bawah tahalluk tuh lagi namanya basa basi, labasa bangai lagi. Apa basa basi?
Nyo ngajak kita makan matonya dalam makan nengok je dah tu. Macam mana beda tahaluk sopan santun atau sopan santun yang dibuat-buat dengan sopan santun yang asli dengan basa-basi di rumah makan misalnya. Nah, kata gitu. Ada kawan, hakan itu basa-basi. Yang tahaluk sopan santun yang dibuat, makan dulu. Serius dia ngajak itu. Makan. Biarlah aku nak cepat. Makan dulu. Aku baru makan ini. Serius dia ngajak tu. Tapi dibuat-buat. Macam mana yang sopan santun yang dia panggil bukan kawannya. Pelayan, sini. Bikin satu porsi lagi yang cak ini ya. Selesai. Oi. Kenapa? Ya aku sudah makan. Iya, siapa makan ini nih? Yang apa dah ngomong dulu lah, ini aku ngomong nasi lah aku pesan jadi ya makan dulu, itu sopan santun. Beda tuh. Dia tidak ngomong dengan kawannya, dia ngomong pelayan, tolong bikin satu porsi lagi gulai samakan aja makan. Ya kau tidak ngeci, aku masih kenyang. Sembuang nasi ni kelak rugilah. Lama kita ngobrol sambil itu namanya sopan santun. Nabi itu tak pernah dibuat-buat. Sopan santunnya asli. Ada akhlak kepada sesama, ada akhlak kepada Allah. Kalau orang tidak berakhlak kepada Allah, pasti kepada sesama manusia sekendak dia. Apa akhlak kepada Allah tu? Itu tadi rangkaiannya. Kita ini tidak gratis hidup ni, ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap di kamu ni pemimpin akan ditanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sia-sia ciptaan kita ni. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita ni ibadah. Yang mana nak kita contoh? Okey, kita sederhanakan aja maulid kita. Contoh satu aja dulu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu teladan yang baik bagi kita. Yang mana yang kita contoh? Contoh solatnya aja. Ngapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Apa artinya? Nabi itu dosa tidak dicatat. Kalau berdosa langsung dihapus. Surga lah terjamin. Solatnya duha dengan witir itu, tahajud itu jadi wajib bagi Rasul. Untuk Rasul, untuk kita yang wajib tidak cukup. Nah, contoh Rasul itu tiap malam 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Ngapo Rasul tidak meneruskan tarawih setelah 3 malam? Rasul itu cuma 3 malam tarawih. Rasul takut nian tarawih itu dijadikan wajib oleh Allah, maka dia tarawih cuma 3 malam. Tapi 3 malam itu, Masya Allah, 1 rakaat 4,5 juz. Kalau 1 rakaat 4,5 juz, artinya 2 rakaat itu 9 juz. 2 rakaat 9 juz kali 4, 9 kali 4 36 juz. Al-Quran 30 juz. Untuk tarawih 36 juz, berarti khatam Quran tambah 6 juz, belum witir. Kita alhaqamu takasur, ngentak-ngentak. Kalau imam lambat bacanya, alhaqamu takasur hatta 11 rakaat campur kulhu hidayah.
Nah maka pertama kalau nak sepakati maulid kita ni, kita contoh solat Nabi gitu. Baik gerakan maupun caranya. Kalau nak khusyuk, arti khusyuk kita pahami dulu. Arti khusyuk tu serius. Kalau zuhur 11.58, jangan setengah 3. Kalau asar 3.15, jangan nak maghrib. 10 menit lagi baru acak kita gerangan ini. Kalau nak maghrib, semayang dulu. Kalau 10 menit lagi nak maghrib tu, pasti buru-buru. Allah Akbar, Allah Akbar. Aku Isa Pak Ustad jam 2 sekaligus tahajud. Boleh Pak Ustaz? Boleh, tapi ada jaminan dah hidup sampai jam 11. Tidak ada jaminan hidup sampai jam 11, maka isalah waktu isa. Perkara nak tahajud kelak urusannya, yang wajib dulu. Aku lu yang terbangun Pak Ustaz. Terbangun tak? Orang ngaji tu 4:30 orang ngaji. Misalnya kini jam 4:30 orang azan. Jam 4 lah ngaji. Amun jam 4 lah ngaji, taruhlah berbasuh dan sebagainya 10 menit. Masih ada 15 menit lagi. Masuk 15 menit itu tidak terkerja 2 rakaat untuk tahajud, masih boleh. Silakan. Kalau tidak sanggup, terbangun jam 2. Kalaupun belum nak tahajud, sempurnakan yang 5 waktu itu dulu. Yang khusyuk itu serius. Nah, serius ini masalah waktu dan masalah pelaksanaannya. Berwuduk mesti serius, tahu rukun wuduk. Rukun wuduk itu 4: muka, lengan sampai siku, kepala, kaki. Yang seling keliru itu 2. Pertama muka, galak idak basah dari sini ke sini. Anak siapa ni? Dia ganggu anu kamera bu. Tidak serius saya tu. Galak di depan kamera maksud saya. Anak ni dia terganggu. Iya. Nah, kita berwudu itu 4 rukunnya. Yang lain sunnah. Muka tu mesti basah dari sini ke sini. Astagfirullahaladzim. Ada ibunya? Maaf ya. Jadi kalau tidak basah mukanya, maka solatnya tidak sah. Jangan heran Pak, kalau ada orang berwudu rambutnya panjang, itu karena tidak paham rambutnya baik nih. Dalam ayatnya Al-Maidah ayat 6, kepala bukan rambut. Ngapo? Setiap manusia pasti berkepala, belum tentu berambut. Maka yang disuruh tu kepala, ini kepala, bukan rambut nih. Tidak sah wudunya. Itu namanya khusyuk. Itu lengan sampai ke siku. Kalau tidak basah siku, maka tidak sah. Kalau kaki insya Allah tidak ada yang salah. Yang cuci tangan, yang kumur-kumur, yang hisuk air ke hidung itu sunnah, pantas kita kerjakan, bisa dapat pahala. Tapi yang rukunnya jangan mesti salah. Selama berwudu, tidak boleh saya ngomong haram, tapi tidak boleh ngobrol. Tapi cuba tengok kalau kita wuduk bersama-sama, luak pekan ramenya. Dapat kabar apa balita di Lebong ninggal gara-gara gagal ginjal lah. Nyampai katanya itulah aku cemas nian, awak cucung lah neman dikasih sirup amanya laku kicik kampai ni pakai daun capo wajuk masih kilo nak tu asam kami mpai ni dah ini ada di demam dikit sirup demam dikit. Tidak perlu penting nian itu tu. Itu perkara masalah ribut masalah sirup kelak sudah berwudu ini sepanjang berwudu. Nah ini itu tidak khusyuk namanya. Maka selama berwudu tak boleh kita berbicara. Solat pun demikian. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin fazalikal ladzi yad'un yatim wala yahaddu ta'am fawailul lil
Tahu tak kamu orang yang celaka? Salah satunya lalai dalam solat, lalai waktu, lalai tidak solat. Maka yang pertama target kita Maulid Nabi ini, ayo benahi solat kita. Tidak ada pengaruhnya bagi imam, bagi khatib, bagi ketua pembangunan. Beliau solat untuk beliau, untuk kita gitu. Tapi kalau kita tidak solat, apa nak kita perbuat kan? Gitu. Untung ada nego hari 40. Kalau tidak tu, tidak dapat ngap-ngap orang yang dikubur kini tu. Cuba kasih emas 10 gram, tidak ada gunanya. Kasih HP yang harga 40 juta, tidak ada gunanya. Cuma dia minta kirim Al-Fatihah baik dari anaknya, minta kirim doa baik dari anaknya. Allahumma ighfir lana dzunubana. Itu tidak terdoa, anak model mana kita? Itu. Nah, ini yang pertama, solat kita benahi untuk itu. Nah, ngapa? Itulah kemuliaan bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, akhlak kepada sesama ini urusannya hati. Kita ini terlalu peduli dengan orang lain daripada diri sendiri. Misal cacam awak putih yang pakai kerudung kuning, acak pucat, biarlah. Siapa tahu kerudungnya ada kuning tulai yang kering. Awak hitam pakai jilbab abang. Entahlah. Bertanya kuda ya. Lah itu urusan orang. Itu apa? Kita keluar dari Masjid Al-Qadir, Pak, selesai sholat berjamaah, nampak orang yang lebih tua dari kita tidak sembahyang, kita geleng. Neraka kayak ini, habis Pak lo kita. Ngapa? Itu urusan dia. Aman dah ajak baik-baik. Diginlah tua. Sembayanglah. Ngop kata dia. Udem kata-kata kan. Nah itu. Tidak usah kita merasa diri kita lebih baik. Itu akhlak kepada sesama. Itu. Maka sering saya katakan dimulai dari rumah. Itu. Rasul pun pacak ngecek baiti jannati, rumahku surga bagiku. Rumahnya seluas ini 2 meter kali 2 meter. Kita WC kita main 3 kali 4. WC itu sama kamar mandi itu. Rasul rumahnya 2 meter kali 2 meter. Tidak ada spring bed, yang ada pelepah kurma bed itu. Tapi baiti jannati ngap batinnya senang. Suasana perasaannya yang bahagia itu tuh. Bukan masalah rezeki dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kalau urusan batin kita bahagia, kalau urusan kepala kita tenang, hati kita lapang, tidak ada masalah itu. Nah, ini yang harus kita setel sekarang. Nah, macam mana menyetel itu? Ala bizikrillah tatmainnul qulub, dimulai dari keluarga. Keluarga sakinah tuh bukan mesti rumah besar, mobil besar, bini besar. Tidak. Tapi macam mana suasana keluarga terbangun dengan harmonis. Saya sering katakan, ada orang yang sibuk. Sesibuk-sibuknya kita masuk tidak ada komunikasi dengan anak. Kami balik Pak Ustaz, anaklah tidur, tengok ke kamarnya jadilah. Kita balik anaklah tidur, jangan ke kamar kita dulu, buka kamar anak, buka, tengok anak ni. No. Berarti banyak anak ni. Satu-satu kita tengok, ya Allah nak, kebilo kamu besar, kata kita. Kita hilang, baru kita ke kamar kita, tergeletak pula maknya di situ.
Yang ini kita tengok ni, yang ini kebilo puluh nyembesak dewek ni gitu. Ngantar anak sekolah itu luar biasa senangnya anak. Dapat berapa kemarin saya? Dapat 4 ya. Masya Allah gitu. Salah 6 abang tu. Iyo ya, kawan abang ada yang salah 4 ya. Dapat 6 dia. Jangan kita marahi. Dapat berapa? Dapat 4 bigol kau ni. Sama ke mok kau. Nah, jangan. Ngapa? Kelanya ida nak ngasih tahu berapa ulangannya. Nak ngapa kita renyeng nilai SD? Kalau nyu nak kuliah, nak kerja kelak, ijazah S1 yang dipakai itu bukan ijazah SD. Gitu. Nyu ida tahu makanya dapat 4 tu. Kalau nyu dak tu pasti dapat 9 itu. Nah ngapa kita marahi? Hebat anak ayah dan sebagainya. Belajar lagi bang, ya malu kita itu. Yo, besok harus dapat 7 kata kita. Jempol anak ayah itu kita puji-puji. Biasakan makan bersama dalam rumah tangga. Istri 24 jam beligat. Belum tentu sebulan sekali diajak ke mall. Tapi dari mulut suami yang tulus, litaknya hilang. Anak lanang 2, anak tino 1. Bang, coba dicek mama lah siap belum? Sudah ya? Ayo makan. Abang lo sudah? Abang sudah, ayo sudah. Pokoknya di situ kita makan bersama. Di meja makan kita tengok, Masya Allah, mama pesan Grab kata kita. Ida 4 macam nih gulai mama masak. Ya Allah kita. Luar biasa makan besar kita. Tapi sayang satu nih. Ngapa mak? Ngapa pak? Ida ada telur ceplok kata kita. Ngapa ayah nak terceplok? Ida. 2 menit ya ceplok telur. Ibu ninggalkan kursi ini 2 menit, rasa 2 tahun kata kita kan. Apa kata anak bujang kita? Tapi kita bahagia. Ini laki ngadap situ, makan bini ngadap sini. Kebilo ada kenikmatan, berkah. Tidak pacak tiap hari seminggu sekali makan bersama. Enak pak. Tidak mesti di luar. Kalau mesti di luar bawa ke teras. Itu makan di luar lah namanya itu. Suasana bahagia ada betul tu. Mudah kita ngomong Alhamdulillah. Ayo sembahyang berjamaah. Ayah tidak ke masjid kata abang. Hujan nih. Pilek ayah itu dan sebagainya. Kalau sembahyang di rumah, siapa imam? Ayah lah kata kita. Kata adik paling kuliah kulhu. Ma, berwuduk dulu. Kita sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Abang komat, anak lanang di belakang, anak tino dengan ibunya. Selesai komat, bapak jadi imam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bergema dia. Selesai walad dolin, apa dibaca bapaknya? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur ra. Palai anaknya tegak. Baru kuliah kulhu. Selesai solat anaknya, ayah ngapal di mana? Sehari seayat. Kamu ngecek kuliah kulhu itu ditakkan tegak tadi? Iya ya kata. Berdoa tidak mesti bahasa Arab. Kadang-kadang jelas di pangkal, hilang di tengah, muncul di ujung. Taubatan qablal maut. Minan nar. Apa? Bahasa Indonesia ya Allah. Sampaikan apa gitu. Ini pangkal dari agama itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau nak nunggu kita ado galo, bahagia itu diciptakan. Bahagia itu urusan kita masing-masing itu tuh. Ini cari bahagia, pergi ke kampung durian situ. Muat makanan ke dalam sebelum kemana Pancok? Ke kampung durian. Makan di situ, tidur di situ, balik selemu galau. Iya.
Badan cuma selemo, iya mandiat seharian selemo itu, paksa berobat. Bahagia waktu itu balik. Cari bahagia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada Allah, Pak. Jangan pernah berharap kepada Allah, Bu. Saya tutup dengan kisah pahit yang saya alami. Itu. Saya orang kenal tuh setelah saya jadi ustadz dan jadi gubernur. Sebelum itu ya Allah, sekecamatan Selebar itu, warung-warung pinggir jalan tuh insya Allah wajah bini saya masih ingat. Ngapo? Tukang kacang tujin. Berhari-hari ngeliling kacang tujin tuh. Nah itu. Pedagang-pedagang lama di Pegadaian tuh insya Allah masih kenal dengan istri saya. Ngapa? Tukang jual opak. Saya kerja saya ngajar ngaji ya, dari rumah ke rumah. Bulan puasa, lebaran tinggal seminggu lagi. Ngaji di rumah orang kayo. Kayo rumahnya mungkin 2 kali masjid ini. Lah kayo besarnya. Anak masih kecil-kecil, mobil banyak, kayo. Di gang itu termasuk dia paling kaya ngajar. Awak lapang. Belanja lebaran, gaji dari tempat ngajar ngaji ini. 2 hari lagi menjelang lebaran, ngaji off. Itu. Bertunggulah selesai ngaji itu. Setengah jam selesai, 45 menit selesai. Keluar. Belum balik, Jud. Belum, yuk kata kita. Ini ngaji terakhir. Iyalah. Kasih ya. Ya. Ya, makasih. Balik. Tidak ada gaji sesen pun. Harapan lebaran. Ya Allah. Masya Allah. Sisa cuman di beras tu lagi. Nggak diapokan. Orang rumah ngomong, anak saya masih ada 1. Baru ada 1 pikir itu. Dapat dari depan ya. Tidak. Ya Allah. Nak balik ke dusun tak mungkin lagi. Itu. Ikut tinggal 2 hari lebaran lagi. Itu. Ya sudahlah, sudah. Ado-ado beres kita. Nah kebetulan waktu itu anak SMA sebelum selesai itu ada tugas bikin makalah. Waktu itu, nah, Om, pacak tak ngetik makalah. Yang kami ini terhambat inilah lagi. Bisa saya bilang. Berapa Om? Berapa kamu nak ngasih lah dek? Nyobanya Om, kami bertiga. Iyalah. Bisa tak besok Om? Karena besok orang nak lebaran itu. Om, malam itu orang rumah ndekte aku ngetik nah. Tidak bertidur ngetik makalah 3 buah tu. Dikasihnya lah duit 100 3 buah. Itulah belanja rayu waktu itu. Tuhan kayo, ada jalan lain. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, perih Pak. Itu susah kita Pak. Nah maka dengan maulid Nabi ini, Rasul dengan tantangan luar biasa dari kita, tidak pernah dia berharap. Dengan Jibril pun ketika di Taif dilempar berdarah kepalanya, kata Jibril, angkat tangan kamu ke atas Muhammad. Ngapo? Kau doa ke Allah, kami angkat jabal gunung Taif ini untuk nimbun orang Taif ini. Kata Rasul, jangan Jibril, jangan. Ya Allah. Ngangkat juga tangan Rasul. Apa kata? Ya Allah, Allahumma hdi qaumi ya Rabb wahum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku ya Allah. Mereka ni tak faham kalau aku Nabi itu. Nah maka maulid Nabi ini bukan sekedar cerita tentang akhlak Nabi, tapi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munafik kalau kita ngomong kita berakhlak kalau tidak sholat 5 waktu. Nah maka utamakan dulu sholat 5 waktu. Berguyur kita ke masjid. Alhamdulillah Pak, tidak ada masjid di Bengkulu ini yang jaraknya 1 kilo. Tidak ada. Paling jauh 0,5 kilo. Dari sini
ke SPBU tuh paling setengah kilo. Itu 50 meter dari SPBU tuh ada lagi masjid sebelah kiri di sini. Masjid. Masuk ke kehutanan, perumahan kehutanan, ada lagi masjid pinggir itu. Gitu. Lurus lagi gitu, singgah ke Pondok Indah, kurang dari 200 meter masuk Pondok Indah, ada lagi masjid di situ. Jadi masjid luar biasa. Tinggal ndak atau tidak lagi kita. Bab bekal kita ini, anak-anak ndak bisa kita andalkan, Pak. Itu. Kadang-kadang karena pendidikannya juga keliru dari kita, maka jangan salahkan anak-anak, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini mari kita sudahi pertemuan ini dengan sama-sama berdoa.